Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia dengan NIM 22043016. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-14 dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi mengenai tentang ketenagakerjaan. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu A. Mengenai perlindungan pekerja. 1. Perlindungan pekerja saat ini, di mana pada perlindungan pekerja saat ini ada 3 masalah besar di bidang ketenagakerjaan. Antara lain yaitu 1. Masalah pengangguran, di mana masalah pengangguran ini sangat mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang kedua juga ada yaitu masalah produktivitas dan sumber daya manusia Indonesia. Dan yang ketiga yaitu masalah kepastian hukum dan penegakan hukum atau law enforcement bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, dari ketiga masalah tersebut mengakibatkan Indonesia kalah bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain. Secara perlahan-lahan, ekonomi Indonesia semakin sulit untuk berkembang. Di sini juga ada yang kedua, yaitu tentang pengertian, di mana perlindungan pekerja dalam bahasa Belandanya yaitu arbeidsbescherming, yaitu merupakan perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri dengan jalan memberikan tuntutan maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma-norma yang berlaku. Nah, di sini yaitu juga ada dari menurut para ahli, yaitu salah satunya Imam Swepomo membagi perlindungan buruh ini menjadi 3 macam, yaitu perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu karena suatu di luar kehendaknya. Dan yang kedua yaitu juga ada perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga atau yang biasa kita sebut dengan kesehatan kerja. Dan yang ketiga juga ada yaitu perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahayanya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan jenis ini sering disebut dengan keselamatan kerja. Yang B juga ada yaitu tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang satu, sejarah perkembangannya, di mana yaitu A. Pada zaman Hindia Belanda, di mana pada zaman Hindia Belanda pertama kali mengeluarkan ordonansi tentang pengerahan orang Hindia Belanda untuk melakukan pekerjaan di luar Hindia Belanda. Dan juga ada yaitu ordonansi tentang pembatasan kerja pada anak dan kerja malam bagi wanita. Dan juga ada tentang ordonansi tentang kerja anak-anak dan orang muda di atas kapal. Dan juga ada tentang ordonansi yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan mencari calon pekerja. Dan juga ada ordonansi tentang pemulangan buruh yang diterima atau dikerahkan dari luar Indonesia. Nah, juga ada dari zaman kemerdekaan, yang mana sejak zaman kemerdekaan pengaturan mengenai ketenagakerjaan dimulai pada 1949 ketika pemerintah pertama kali mengeluarkan ordonansi tahun 1949 tentang pembatasan kerja pada anak. Nah, juga ada yaitu tentang sistem peradilan hubungan industrial atau juga bisa disebut dengan PHI, yang dimana 1. Sejarah perkembangan,
Keberadaan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta yang dirasakan kurang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Nah, juga ada di sini tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang mana A. Jenis penyelesaian, yaitu juga ada 1. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Yang kedua juga ada perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau pembuatan syarat-syarat kerja yang diterapkan. Yang ketiga juga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja. Dan yang keempat juga ada tentang perselisihan antar serikat kerja. Yang mana perselisihan antar serikat kerja atau buruh dengan serikat pekerja atau buruh lainnya hanya dalam satu perusahaan karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban berserikat pekerjaan. Nah, di sini juga ada tentang pihak-pihak yang bersedia. Di dalam Undang-Undang PHI, pihak-pihak yang menjadi subjek perselisihan adalah pekerja atau buruh yang bersangkutan atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusahanya. Nah, di sini juga ada tentang prosedur penyelesaian yang mana 1. Penyelesaian di luar pengadilan, di mana ada beberapa penyelesaiannya yaitu seperti bipartit atau perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan permasalahan hubungan industrialnya. Dan juga ada yaitu mediasi. Mediasi sendiri merupakan suatu proses penyesuaian melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih moderator yang netral. Nah, di sini juga ada konsiliasi, di mana konsiliasi ini juga hampir sama dengan mediasi. Dan yang terakhir juga ada tentang arbitrase, yaitu arbitrase adalah penyelesaian permasalahan melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Nah, di sini juga ada yaitu yang kedua penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial. Yang mana pengadilan hubungan industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan keputusan. Di mana penyelesaian pengadilan hubungan industrial ini tugas dan wewenangnya yaitu seperti memeriksa dan memutuskan tingkat pertama mengenai perselisihan hak, tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, tingkat pertama mengenai perselisihan pemusuhan hubungan kerja, dan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan. Dan yang C juga ada penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Agung. Melalui kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan oleh sidang majelis hakim. Sedangkan bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan. Nah,
Di sini juga ada yaitu alat bukti penyelesaian perselisihan. Pembuktian dapat diperlukan dari segi substansi perselisihan. Misalnya, pembuktian bahwa pekerja melakukan kesalahan, dan dapat pula pembuktian dari sisi prosedur, yaitu bukti-bukti bahwa perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit dan telah dilakukan penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi maupun arbitrasi. Sedangkan yang keempat yaitu putusan sela. Dalam Undang-Undang PPHI dikenal adanya putusan sela, putusan yang tidak menyangkut pokok perkara. Putusan sela dapat terjadi apabila dalam perselisihan tersebut terdapat perselisihan lainnya, sehingga perselisihan lainnya tersebut harus diberikan putusan sela. Nah, yang kelima juga ada tentang sanksi administrasi dan ketentuan pidana, di mana sanksi pidana barang siapa yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, atau denda paling sedikit 10 juta dan paling banyak 50 juta rupiah. Nah, juga ada D, mengenai organisasi pekerja atau buruh. Organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sangatlah jelas dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, yang kedua juga ada Undang-Undang Serikat Pekerja atau Buruh. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. Terhadap serikat pekerja atau buruh, adanya sanksi administratif pencabutan, pencatatan, dan kehilangan haknya untuk turut serta dalam melakukan perjanjian hubungan industrial atau dalam mewakili pekerjaan atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Sanksi administratif dicabut sampai terpenuhnya syarat-syarat seperti yang terdapat dalam pasal 5 undang-undang ini. Nah, yang ketiga juga ada tentang strategi pemasaran. Strategi yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan organisasi pekerja atau buruh yang dapat bersinergi dengan pengusaha dapat dimulai dari adanya transparansi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala, dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja atau buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. Dan juga ada demokratisi dalam kehidupan berorganisasi di perusahaan, dan menguatkan pekerja atau buruh sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial. Baiklah, saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.